Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhan, kami menyembahmu. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan, kami mau bawa di hadirat-Mu Bapa. Ini penyembahan kami Tuhan, biarlah manis kau dengar Bapa, manis kau dengar Tuhan. Oh Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom saudara, bertemu lagi di Sermon Today. Hari ini kita akan belajar bersama di bawah satu tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Kerit. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah
ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Dalam perikop yang kita renungkan hari ini diceritakan bagaimana latar belakang sebenarnya yang terjadi adalah Elia hidup pada abad 9 sebelum Masehi. Ia menyuarakan sebuah suara kenabiannya atas nama Allah pada zaman raja-raja yang tidak takut Tuhan. Pada peristiwa di sungai Kerit ini, ia sedang berhadapan dengan Raja Ahab yang lalim dan fasik. Di mana Ahab di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 29 sampai ayat yang ke-33 dikatakan, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada saat itu Elia berhadapan dengan seorang raja yang luar biasa jahatnya, saudara. Dia membuat patung lalu menyuruh rakyatnya untuk menyembah patung tersebut. Padahal dia menggantikan ayahnya yang bernama Omri. Dia melanjutkan kekuasaan yang seharusnya dikatakan kalau kita melihat atau kita pelajari dalam perjanjian lama, kita mendapati bahwa Tuhan sangat tidak suka ketika ada Allah lain yang disembah oleh bangsa Israel pada saat itu. Dari 10 perintah Allah yang sudah dituliskan di dalam 2 loh batu. Tindakannya tersebut membuat sakit hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kekeringan di Israel. Dari perikop yang kita baca selama 3,5 tahun, saudara. Dapat kita bayangkan 3,5 tahun tanpa adanya air. Kekeringan terjadi luar biasa. Jangankan hujan, dikatakan embun pun tidak turun. Dalam hal ini ada pelajaran berharga yang kita petik. Ada nilai teologis yang luar biasa yang bisa kita ambil, saudara. Yaitu janganlah hendaknya kita menimbulkan sakit hati Tuhan. Jangan menduakan Tuhan dengan apapun. Dikatakan dalam Ulangan 5 ayat yang ke-7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang karenanya Tuhan mendatangkan disiplin, hukuman, atau bahkan penalti. Tidak sedikit anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara, yang mengalami kekeringan kehidupan, yang mengalami kekeringan dalam hidupnya, karena pelanggaran-pelanggaran dan ataupun kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kita ambil contoh, misalkan kekeringan di sini bisa berarti kekeringan ekonomi atau kesulitan secara finansial. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh tidak setia di dalam mengelola keuangan, cash flow-nya tidak baik, lebih besar pasak daripada tiang, lebih banyak hidup di dalam hedonisme, tidak melihat koceknya berapa dalam, tapi belanjanya luar biasa. Atau bahkan, saudaraku, tidak sedikit orang-orang yang terjebak di dalam pinjol kalau kita kenal hari-hari ini. Pinjaman online. Gali lubang, tutup lubang, pinjam satu untuk membayar yang satu. Sehingga menjadi sebuah benang yang sangat kusut. Atau sebagai contoh yang lain, kita temui banyak orang-orang hari-hari ini yang mengalami sakit penyakit yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa jamu, saudara, jaga mulut. Semua dimakan, jeroan-jeroan dimakan, daging yang luar biasa enaknya dimakan, santan, rendang, coto, waduh luar biasa. Di masa muda dihantam semua, akhirnya dituai di hari tuanya. Hal ini bukan pencobaan yang dialami oleh orang tersebut, tapi itu karena ulahnya. Dan ini yang mendukakan hati Tuhan, saudara. Karena kenapa? Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh dirinya sendiri ini yang menjadi akibat yang akhirnya dia menderita. Atau bahkan kita ambil contoh yang lain, saudara. Ketika kekeringan urapan atau aliran kuasa Allah
bagi seorang pelayan. Hanya sekedar melayani bersandiwara di balik mimbar ketika berkhotbah, ketika memimpin pujian. Manusia bisa sangat luar biasa saudara bersandiwara. Tapi bagaimana kita bisa tahu seorang pelayan tersebut memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan? Memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan? Bisa kita lihat dari buah kehidupannya. Bila dia bisa luar biasa di dalam melayani Tuhan, pasti standar yang sama juga bisa kita lihat dari kehidupannya hari lepas hari. Bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan? Oleh sebab itu saudara, saya mengajak buat kita semua, marilah kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Kepada kita, hanya Tuhanlah majikan agung kita. Kitalah pelayan-pelayannya. Dari satu perikop ini kita bisa belajar saudara. Seluruh orang yang ada pada saat itu bisa mengalami kekeringan. Tapi janji Tuhan bagi Elia dan dialami oleh dia hari lepas hari. Di dalam masa kekeringan tersebut, Elia dipelihara Tuhan. Tuhan memelihara Elia di tengah-tengah bencana yang terjadi di Israel pada saat itu. Inilah realita kehidupan orang yang dikasihi oleh Allah. Ia terpelihara dari malapetaka yang terjadi. Dalam Mazmur 91 ayat 7-11 dikatakan, walau 1000 rebah orang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wow, janji Tuhan begitu luar biasa saudara. Dalam Mazmur 91 ayat 7-11. Dengan cara yang ajaib Tuhan memelihara kehidupan Elia. Saya percaya dengan cara yang ajaib juga. Bila kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita hari lepas hari. Saya percaya saudara juga mengatakan amin ketika mendengar hal ini. Allah membuat sungai Kerit tidak kering untuk sementara waktu. Dengan demikian Elia dapat meminum air itu. Kasihnya tidak pernah kering, mengalir seperti sungai. Juga berkat dan kuasanya mengalir bagi setiap orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Gudang persediaan Allah tidak pernah kering. Saya mau katakan begini saudara, karena Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, jangan kita takut. Bapa terlalu sanggup untuk mencukupi segala yang kita butuhkan. Jangan khawatir saudara, burung di udara dipelihara. Apalagi kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya dan bergantung harapannya kepada Tuhan. Untuk kebutuhan roti Tuhan mengutus burung-burung gagak membawanya bagi Elia. Kalau bisa digambarkan saudara, kita tahu bersama burung gagak itu pemakan bangkai. Bagaimana bisa burung gagak mengantarkan roti kepada Elia? Apakah pada saat itu ada tukang roti? Ada toko roti di sana? Kalau mungkin karena saya baru-baru di Kota Palu ini, ada toko roti yang menjadi langganan keluarga kami, yaitu toko roti Golden. Apakah ada toko roti Golden di sana pada saat itu? Hanya bercanda saudara ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang luar biasa. Ini sebuah, kalau saya bisa membayangkan, ini sebuah pertunjukan sirkus yang tidak pernah bisa kita lihat kembali. Tapi Tuhan dengan cara yang luar biasa, yang mungkin mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin tidak bisa masuk rasio dan logika manusia. Bagaimana burung-burung gagak dapat membawa roti? Dari mana roti-roti tersebut? Tapi Tuhan memelihara hidup Elia karena Elia juga setia kepada Tuhan. Di tengah keadaan sulit bagaimanapun kita, hendaknya kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang hidup saudara. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai memelihara hidup kita. Lalu bagaimana kita bisa khawatir?
Dan saya pernah melihat sebuah tulisan yang mungkin dapat menggambarkan seharusnya kita tidak pernah khawatir. Tidak perlu kita sedikit pun khawatir dan meragukan pemeliharaan Tuhan. Kalimat tersebut mengatakan seperti ini. Ketika kita khawatir, maka kita sedang menurunkan derajat Tuhan. Kita sedang menurunkan keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan untuk memelihara hidup kita. Jadi jangan sekalipun kita pernah khawatir, saudara. Di tengah keadaan yang sulit hari ini, bagaimanapun hendaknya, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, yang mampu mengadakan hal-hal yang tidak terpikirkan dan menjawab segala kebutuhan kita. Ketenangan hati kita harus kita miliki di dalam Tuhan. Oleh karena itu adalah bahasa kepercayaan yang kita bisa terus kumandangkan kepada Tuhan. Di tengah dunia kita yang tidak semakin baik, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, keadaan manusia, keadaan dunia ini bukan semakin baik, saudara. Tetapi kita percaya bahwa hari esok di dalam tangan Tuhan yang kuat, hidup kita bisa melalui segala sesuatunya dan Tuhan menyertai kita. Biarlah lewat sermon today, biarlah lewat perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat menjadi orang-orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Dimenangkan dari apa? Daripada segala kekhawatiran. Oleh karena kita setia kepada Tuhan. Ingat tema kita, Kerit, tanda bahwa Tuhan menyertai Elia. Demikian juga Tuhan menyertai dan memelihara hidup kita. Jangan kita khawatir. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bila hari ini kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa bila Elia dapat dipelihara oleh-Mu oleh karena kasih setianya kepadamu, demikian juga janji-Mu kepada setiap kami orang yang percaya dan setia kepadamu, Tuhan. Kami percaya, kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tapi kami mau menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Mungkin Tuhan keadaan kami hari-hari ini dengan berita-berita yang ada saat ini begitu menggemparkan dan mengkhawatirkan kami. Tapi kami mau memilih untuk percaya 100% sepenuhnya di dalam Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Allah yang sanggup memelihara hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.